Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita berjumpa kembali dalam kabar baik. Hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah kita pelajari, sudah saya sharing buat saudara dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-40. Saudara, ada kabar baik yang luar biasa bagi kita dari cerita tentang roti hidup. Yesus berkata ya kepada orang-orang yang ada bersama-sama yang mendengarkan dia pada saat itu, "Akulah roti hidup." Yesus bilang, kalau kamu datang mencari aku sebenarnya bukan karena kamu telah melihat tanda, tapi karena kamu telah menikmati roti, kamu telah makan dan kamu kenyang. Lalu bahasa sederhana pada hari ini adalah kamu datang kepada aku bukan karena kamu telah melihat dan mengenal bahwa siapa aku. Akulah roti hidup, akulah Tuhan, akulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kamu datang kepada aku bukan karena itu. Kamu datang karena kamu telah kenyang dan kamu pikir kamu bisa, kalau kamu ikut aku, kamu akan kenyang terus dengan mujizat demi mujizat. Saudara, mujizat tidak akan membuat iman kita bertahan. Sekali lagi, mujizat tidak akan mempertahankan iman kita di tengah-tengah goncangan. Hanya pengenalan akan Dia, hanya pengenalan akan Tuhanlah yang membuat kita bertahan di tengah-tengah penganiayaan. Mungkin kita akan berdoa, kemudian Tuhan melakukan mujizat. Tapi tidak selalu Tuhan melakukan mujizat. Mujizat bisa menjadi pintu masuk untuk kita mengenal Tuhan. Setelah itu Dia akan mendewasakan kita, Dia akan menuntun kita. Roh Kudus akan membuat kita mengerti, mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga tujuan kita bukan lagi mujizat, tapi tujuan kita adalah pribadi Tuhan sendiri yang menjadi sukacita, sumber pengharapan kita, yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kita. Saudara, Yesus berkata untuk mendapatkan roti yang kamu bisa makan, kamu harus bekerja. Tapi untuk mendapatkan roti hidup yang bertahan sampai pada kesudahannya, bahkan sampai pada kehidupan yang akan datang, bukan dengan bekerja kamu mendapatkannya, tetapi dengan percaya. Saudara, seringkali kita menganggap remeh soal percaya. Kalau orang tanya, kamu percaya gak sama Tuhan? Ya, saya percaya sama Tuhan. Saudara, kalau percaya sama Tuhan, ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu mati kemudian Dia bangkit, tapi mereka tidak benar-benar percaya bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus itu adalah Raja dalam hidup mereka. Yesus itu berkuasa dan berdaulat dalam hidup mereka. Yesus ingin berkata kepada orang-orang itu adalah, kalau kamu mau mendapatkan roti hidup yang bukan hanya bisa kamu nikmati di kehidupan yang sekarang, tapi sampai kehidupan yang akan datang, yang berbicara tentang dirinya sendiri. Yesus berkata, kalau kamu ingin mendapatkannya, tidak ada cara lain. Kamu tidak bisa bekerja untuk mendapatkannya. Kamu tidak bisa berusaha untuk menggapai roti hidup itu, tapi kamu hanya perlu untuk mempercayai Dia. Kamu percaya bahwa Dialah Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Percaya yang ditunjukkan dari sikap kehidupan kita setiap hari. Kalau kita percaya bahwa Yesuslah roti hidup dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah merasa haus lagi akan pujian. Kita tidak akan pernah merasa haus lagi akan penghargaan. Tidak akan pernah merasa lapar lagi akan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Karena kita tahu kita punya roti hidup. Roti yang bukan hanya bisa kita nikmati di dunia ini, tapi roti yang bahkan akan terus bisa kita nikmati sampai di kehidupan yang kekal. Saudara, siapa atau apa hadiah yang paling besar bagi kita ketika nanti kita ada di sorga? Bukan rumah yang besar, bukan emas yang ada di lantai di sorga, bukan. Tapi yang terbesar yang menjadi bagian kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Sangat-sangat disayangkan kalau kita melakukan semua kebaikan, kita melakukan segala sesuatu yang baik dalam dunia ini hanya untuk mendapatkan emas, mahkota, dan lain sebagainya. Itu urusan Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya memberikan kepada kita. Tapi yang perlu kita sadari adalah biarlah kita berfokus kepada satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, satu-satunya yang menjadi hadiah utama dalam bahasa saya ya,
yang menjadi terutama bagi kita ketika kita ada di sorga, menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan. Itu tidak ada harganya dibanding dengan yang lain, saudara. Saudara, biarlah kita mempercayai Yesus. Dialah roti hidup yang bukan hanya kita bisa nikmati selama kita ada di dunia ini, tapi bahkan kita bisa menikmati Dia sampai ke kekekalan nanti. Biarlah ini menguatkan setiap kita. Kabar baik, saudara. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Percayakan anak-anak saudara. Percayakan usaha dan bisnis saudara kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Raja dan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Biarlah ini menguatkan kita, memberikan kita semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati.